Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Ya, kali ini kita akan mereview beberapa interface untuk komunikasi APRS maupun FT4 atau FT4 atau FT4 ya. Nah, saya menyiapkan 3 buah interface yang akan saya review buat Anda, dan ini interface-nya ya buatan saya sendiri. Jadi meskipun buatan sendiri, kita akan review ya teman-teman ya. Kita akan review ada 2 macam interface yang sebenarnya akan saya review di sini, yaitu interface untuk yang FT4 dengan 2 HT. Bisa juga digunakan untuk APRS. Yang jelas ini FT4 untuk 2 HT. Kemudian kita juga menyiapkan, kita akan review interface dengan 1 HT untuk APRS atau FT4. Dan saya juga mereview sebuah interface yang sangat kecil ya, mini interface. Tapi sebenarnya sama aja untuk komponennya sama, tapi saya perkecil, dan ya memang sedikit agak butuh effort, tapi kalau sudah jadi ya seperti ini teman, interface yang mini kecil. Dan ini buat teman-teman yang portabilitas tinggi pasti suka yang kecil-kecil ya. Nah, saya akan mereview 3 interface ini untuk Anda semua, dan ini bisa Anda pesan ya, bisa Anda pesan untuk komunikasi FT4 tentunya ya, ataupun komunikasi di APRS, ataupun di mode yang lain bisa Anda untuk nge-receive SSTV juga bisa. Jadi ini bisa langsung ke komputer untuk nge-receive SSTV dari HT Anda. Dan sama NOA juga bisa teman-teman ya. Jadi dari HT, jadi tidak perlu dari LTL SDR, juga dengan HT aja juga sudah bisa teman-teman, nggak ada masalah dengan menggunakan interface ini. Tapi sebelum kita nge-review lebih lanjut, saya seruput dulu seperti biasa. Ini di kota Jogja saat ini musim hujan teman-teman. Nah, berhubungan dengan musim hujan, komunikasi yang kita lakukan pasti nggak di luar terus ya, pasti bisa juga dalam rumah. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya dari dalam rumah juga atau dari luar. Kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah saya seruput kopinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah interface yang ada di depan saya ini. Ada 3 ya. Kita akan jelaskan buat Anda semua. Semoga setelah saya jelaskan ini Anda mengerti bagaimana cara kerjanya interface ini, dan bagaimana kita komunikasi di FT4. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini sudah ada di depan kita sekarang. Jadi ini ada 3 buah interface ya, 3 buah interface. Jadi ini yang paling besar. Ini untuk FT4 sama sih, semuanya fungsinya sama teman-teman ya, semuanya fungsinya sama. Cuman kalau yang ini dia sudah bisa 2 HT RxTX ya, 2 HT, kemudian juga ke komputer hanya menggunakan USB saja. Kalau yang ini dia 1 HT dan ke komputer masih membutuhkan sound card ya, masih membutuhkan sound card. Yang ini juga sama, 1 HT dan masih membutuhkan sound card. Namun kedua yang ini sudah Type C teman-teman ya, sudah Type C. Jadi ini sudah Type C seperti ini ya. Oke, kita menjelaskan dulu yang dari yang biasa dulu ya, yang ini ya. Nah, saya akan menjelaskan untuk interface yang ini ya. Interface yang simple ini, enggak simpel sih sebenarnya.
buatnya itu ya simpel, cuman kalau kita nggak teliti ya itu sama aja ya teman-teman. Jadi kita harus teliti buatnya. Nah, ini hanya sebesar telapak tangan saya seperti ini, dan ini sudah Type C. Jadi nanti Anda pakai kabel data. Jadi kabelnya khusus ya teman-teman, kabel data. Jadi kadang ada Type C tapi hanya untuk ngecas, tapi ini yang kabel data ya. Nah, tinggal Anda masukkan ke sini. Ya, ini ke komputer. Jadi yang ini ke komputer teman-teman ya, yang ini ke komputer. Kemudian ada 2 buah jack audio ya, 3,5 mili. Jadi jack audio 3,5 mili ini juga ke komputer ya. Dan di sini ada tulisannya ini SPK, ini speaker, jadi ke line out komputer atau speaker. Ini saya kasih titik 3 ini supaya nggak keliru ya. Jadi ini ke speaker ataupun line out dari komputer. Nah, ini line in atau mic ke komputernya. Nah, ini jadi kalaupun Anda misalnya komputernya jacknya 1, nah, Anda pakai USB sound card saja ya, USB sound card. Kalau yang ini agak bagus ya, ini dari Ugreen. Tapi kalau yang Anda beli yang 15 ribuan juga nggak masalah teman-teman ya, bisa kok, ada mikrofonnya sama headphone. Jadi nanti dari interface masuk ke mikrofon, mic ke mic, kemudian speaker ke headphone-nya ini ya. Nah, begini teman-teman, ini ke komputer. Nah, nanti di komputer nanti kita akan tunjukkan settingannya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini kita spesialkan untuk HT-HT yang peka, HT-HT Cina yang peka, jacknya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya Escom, kemudian Fastcom UV98, Escom FC12 Pro, FC10 Pro, kemudian Firstcom FC2100R, kemudian ada Eracom RC98, kemudian apa lagi ya, ada beberapa tipe. Kemudian kalau untuk receive juga bisa kita pakai Baofeng UV9R Plus New, kemudian Fastcom UV88, TYT juga bisa teman, TYT UTH UV98 dan TH UV88 itu juga bisa teman-teman. Nah, kali ini saya TX-nya menggunakan Escom FC12 Pro, jadi saya masukkan ke sini. Nah, ini kemudian yang ini ke komputer teman-teman ya, yang ini ke komputer. Kalau komputer Anda colokannya 2 ya tinggal masukin aja ini dua-duanya ke komputer. Kemudian ini juga ke komputer untuk kabel datanya ini. Ini fungsinya apa teman-teman? Ini fungsinya untuk menggerakkan PTT secara otomatis dari komputer ke HT-nya. Jadi HT-nya nanti akan transmit sesuai perintah dari komputer seperti itu. Dengan menggunakan COM yang akan kita cek di komputer kita ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dia diperintahkan berdasarkan program yang ada di komputer. Misalnya Anda komunikasi, kemudian Anda TX dari komputer, maka radionya akan TX ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan sebenarnya interface ini juga bisa menjadi CAT ya. Cuman karena HT rata-rata tidak ada CAT-nya, jadi kita tidak fungsikan teman-teman ya. Interface ini sebenarnya sudah bisa ya. Di situ ada RxTX data, cuman karena HT-HT yang ada di sini itu tidak kita fungsikan untuk itu karena frekuensinya tidak bisa dikontrol dari sini ya teman-teman. Jadi nggak usah. Yang kita fungsikan hanya untuk mengkontrol PTT-nya. Oke teman-teman, mungkin sudah jelas ya. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, kalau kita APRS itu kan single band ya. Jadi Anda harus menggunakan HT yang peka teman-teman ya, apalagi VHF. Jangan sembarangan HT ya untuk VHF. Dan squelnya buka saja, open squelnya 0 ya. Kemudian volume juga ya paling tinggi jam 9 sebenarnya teman-teman. Jangan sampai lebih, ini over modulasi nanti ya. Seperti itu. Dan kalau Anda menggunakan FT4 di IO86, maka itu juga sama berlaku ya, karena frekuensinya crossband. Ketika dia erek, maka dia di frekuensi
UHF. Ketika dia TX, dia pindah ke frekuensi VHF seperti itu teman. Jadi ini 1 HT. Ini yang 1 HT ya. Oke, kita tinggalkan yang 1 HT. Jadi kalau 1 HT cocoknya kalau di rumah ya menggunakan antena KFA. Bisa KFA dual band ya. Sebaiknya KFA dual band ya. Oke. Kita taruh dulu untuk yang interface yang biasa ini, yang kotak ini yang sering saya buat teman-teman semua ya. Dan ini udah versi yang paling baru yang kita bikin menggunakan Type-C teman-teman ya. Versi paling baru menggunakan Type-C. Dan ini harganya sudah lengkap dengan kabel data Type-C-nya itu 350.000 teman-teman ya. Ini sudah lengkap dengan kabel data Type-C-nya yang kita sediakan, itu harganya 350 ya untuk yang ini. Oke, kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan praktekkan untuk TX-nya, tapi kita taruh dulu aja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang mini ya teman-teman ya. Ini sangat mini, dan ini kalau dengan duit 500 ya, 500 perak itu sama besarnya ini teman-teman ya, lingkaran ini. Dan besarnya hanya telapak tangan ini, mungkin 1 jari ya. Jari telunjuk ini segini teman-teman ya. Tuh. Kecil sekali, ini Anda masuk kantong aja nggak kelihatan ya. Nah, ini juga sama. Ini dia menggunakan Type-C, dan ini memang sedikit pengerjaannya agak agak sedikit ekstra ya, karena kita harus memasukkannya ke dalam sebuah tempat yang super kecil ya dibandingkan yang ini ya. Nah, ini kita harus ngerakitnya betul-betul pas ya untuk yang ini supaya bisa masuk ke dalam sini. Nah, ini hanya selisih sedikit kok teman-teman ya dengan yang ini. Yang ini tadi 350, yang ini karena sangat kecil, ini kita selisih 25.000 ya. Ini 375 teman-teman ya. Yang ini 375 sudah lengkap dengan kabel data Type-C. Tapi mungkin di mana-mana Anda bawa ini orang tidak akan mengetahui kalau ini interface teman-teman ya. Seperti ini bulat ini, orang akan tidak tahu bahwa ini interface ya. Kalau ini sudah biasa di mana-mana ya. Di mana-mana itu dijual di online pun ada yang kayak gini, kotak-kotak seperti ini. Tapi yang seperti ini nggak ada teman-teman. Anda mau cari di mana interface seperti ini modelnya, hanya ada di yang kecuali itu yang India Zulu ya. Oke. Ini dia interface yang kedua. Nah, ini yang adalah yang spesial teman-teman ya. Ini yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Ini dia kita interface khusus untuk 2 HT ya. Jadi 2 HT yang peka ya, yang peka. Ini untuk HT TX teman-teman ya. Kita pasang di sini untuk TX. Ini untuk HT receive. Jadi masukkan ke speaker out atau headphone ya, ke sini. Dan ini memang jacknya khusus teman-teman, 2,5 mili, bukan jack sembarangan. Dan ini harus hati-hati nyoldernya karena sangat kecil ya. Nah ini, jadi ketika Anda taruh di antena nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian kenapa ini ada seperti ini? Ini bisa ditaruh di boom teman-teman ya. Jadi kita boom 3/4 Anda, misalnya kalau Anda itu menggunakan meteran tukang ini udah cocok sekali ya. Boomnya 3/4 ini bisa masuk ya, langsung bisa. Nah, seperti yang semuanya tadi juga ini ada lampu ya. Ini ada lampu untuk indikator TX-nya warna hijau. Ini juga warna hijau. Nah, yang berbeda di sini ada 2 lampu indikator. Satu lampu indikator aktif sound card, satu indikator activity ya. Jadi ini sangat lengkap sehingga kita tinggal masukkan saja extension USB-nya supaya agak panjang karena ini kita taruh di boom. Ini yang kita
sediakan sekarang yang 1 meter, tapi nanti akan saya siapkan buat Anda semua itu yang 2 meter teman-teman ya, 2 meter. Jadi sesuai permintaan, tapi maksimal saya sediakan 2 meter. Nanti kalau Anda minta 1 meter, 1 meter, tapi kalau Anda minta 2 meter, kita siapkan yang 2 meter. Dan 1 meter, 2 meter sama aja harganya ya. Oke. Ini langsung aja ke komputer. Kenapa langsung USB saja teman-teman? Kalau ini kan perlu sound card nih. Ini perlu sound card. Ya, perlu sound card. Ini nggak perlu. Jadi ini sudah langsung USB saja ke komputer karena semuanya sudah ada di sini. Kontrol BTT ada di sini, audio ada di sini, USB hub-nya ada di sini. Kemudian RTX-nya sudah bisa masuk ke sini semua. Sehingga ini fungsi sebagai TX, ini fungsi sebagai RX. Nah, kalau dipraktekkan di antena nanti. Oke teman-teman, ini kita ibaratkan boom dari sebuah antena ya, boomnya ya. Jadi ini HTRX kita taruh ya, seperti ini. HTRX kita taruh di sini, HTTX kita taruh ya, taruh ya biar sama aja ya, bolak-balik sama. HTTX kita taruh di sini ya teman-teman. Jadi seperti ini, jadi RTX di situ. Kemudian nah, sekarang kita taruh untuk interface-nya di boom ini teman-teman ya. Tekan aja, masuk, dah. Jadi interface-nya ada di boom sini, bisa dekat HT sini kita taruh seperti ini, ya. Dan ini nanti langsung ke komputer. Jadi Anda tinggal arahkan antena ini, Anda arahkan, Anda tinggal monitor di komputer nanti. Jadi karena kabelnya cuma satu, nggak berseliweran sehingga mudah Anda kontrolnya ya, seperti itu. Jadi ini yang interface 2HT dengan langsung saya siapkan untuk bracket 3/4. Bagi Anda yang punya meteran tukang, ini sudah nggak ada masalah. Atau mungkin Anda punya Yagi yang memang boomnya 3/4, itu sudah tidak masalah teman-teman ya. Bisa Anda gunakan. Nah, untuk harganya berapa teman-teman? Ini harganya untuk saat ini ya. Ini 450.000 untuk yang interface 2HT ya, interface 2HT, dan ini sudah komplit, dengan kabelnya tadi ya, kabel ini extensionnya udah kita siapin, kabel extensionnya juga kita siapin yang bagus juga ya, kabel extensionnya kita siapin juga yang bagus nanti. Tenang aja teman-teman ya. Nah, ini kalau kita menggunakan antena Yagi. Tapi kalau di rumah, ya misalnya di rumah, nih kita di rumah menggunakan 2 antena, misalnya 2 antena untuk mancar dan disip ya. Misalnya saya menggunakan antena Kieva. Nah, Kieva untuk TX ya, ini Kieva untuk TX seperti ini. Ini antena Kieva, saya masukkan ke sini. Kemudian ini antena vertikal UHF untuk receive IO86, taruh sini. Dah, sudah begitu, ini interface-nya kita taruh aja di situ ya. Ini kita colokin komputer di depan kita sini. Udah aman teman-teman, ready. Jadi kita standby aja. Jadi nggak perlu beli radio-radio Sultan. Cukup radio-radio seperti ini, kita bisa komunikasi FT4, LPRS, kita langsung direct bisa dengerin. Kalau voice ya bisa dengerin, tapi karena dia masuk ke komputer ya paling kita hanya lihat sinyal data kita di komputer ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima ya teman-teman, seperti ini. Dan saya akan praktekkan untuk ketiga interface ini. Bagaimana kalau kita gunakan komputer teman-teman. Coba menggunakan Motorola DM 390 kalau nggak salah ini ya. Kita akan tes apakah bisa ya di situ untuk kita mancar ya menggunakan Motorola ini. Saya coba aja. Nah, ini saya pindahin dulu biar nggak mengganggu ya, karena ada airbandnya nanti muncul ya. Oke,
Kita mancar di 144 170 untuk tes ya. Taruh di sana untuk radionya. Kemudian kita coba pakai interface ini ya. Ini interface-nya. Jadi untuk radio seperti tadi saya katakan, kita pasang dulu ininya. Kita masukin ke sini. Ya, oke. Kemudian ini kita kabel Type-C-nya pasang di sini. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan untuk ke komputer. Jadi mic ke mic atau in ke in, out ke out atau speaker. Udah, ini volumenya segini aja. Oke, kita hidupin komputernya. Kita on kan komputernya karena ini jacknya juga satu teman-teman, komputer ini ya. Jacknya hanya satu juga, sehingga kita membutuhkan untuk USB untuk sound card ya. Karena kalau untuk yang di sini, yang di komputer ini combo dia satu ya, keluarnya outputnya harus di splitter lagi. Oke, ini saya udah colokin untuk yang audio. Sekarang yang ini untuk yang interface-nya kita pasang. Nah, itu dia seperti itu teman-teman, dia ada tanda hijau, itu dia berarti aktif interface-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk hidupkan untuk FT4-nya. Nah, di sini settingannya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita di sini ya hanya RTS, kita non saja ini ya. Ini kita non. Kemudian ini tidak usah diisi bagian sini, yang kita isi di sini adalah RTS. Bagian PTT mode adalah RTS. Kemudian COM-nya kita tentukan, COM-nya yang aktif berapa. Kita tes saja 5 aktif enggak, kita coba tes. Dia akan hijau kalau aktif. Nah, ini berarti enggak aktif. Ini berarti bukan. COM-nya yang mungkin aktif, misalnya 3. Saya tes. Nanti dia akan hijau teman-teman kalau dia aktif. Nah, ini aktif. Ya, berarti benar COM-nya. Nah, kita bisa lihat. Saya akan tekan lagi PTT-nya. Hidup ya teman-teman ya. Ini hidup. Oke, interface-nya hidup. Nah, oke, setelah selesai, kita audionya kita cek juga. Audionya inputnya dari apa tadi? Nah, USB, nama USB-nya. Nah, ini sudah benar USB-nya. Oke, sekarang saya akan tes. Jadi, teman-teman, di sini ada 2. Di sini adalah kolom untuk TX kita di sini dan receive dari KSO kita. Sementara di kolom sebelah kiri ini adalah semua yang kita erek dari waterfall yang ada di sini ya. Jadi waterfall yang ada di sini dari berapa hertz sampai berapa hertz itu termonitor di sini teman-teman ya. Nah, KSO juga kita termonitor di sini sama, tapi yang khusus untuk kita ada di sini. Tapi kalau ada rekan yang KSO di tempat kita akan termonitor juga di sini. Ya, jadi sebaiknya Anda jangan sampai CQ ataupun KSO di tempat orang yang kita bisa receive di sini, nanti akan tabrakan. Jadi sebaiknya di sini memang benar-benar hanya kita sendiri dan lawan bicara kita. Kalau ada yang lain berarti itu nanti akan kesulitan decode, teman-teman. Oke, sekarang kita aktifkan, kita TX seperti ini. Apakah ini FT4 atau FT8, kita lihat dulu karena saya FT8. Ini FT8 teman-teman. Jadi ini mode-nya kita rubah FT4. Kemudian di sini frekuensinya. Nah, ini frekuensinya kita buat aja 2 meter ya. 2 meter band. Nah, ini kalau yang 2 meter sebenarnya di sini, tapi karena kita di satelit nanti bisa kita rubah frekuensinya. Kita rubah di ADIF-nya teman-teman ya. Kita contohnya gini, FT4 bunyinya seperti ini teman-teman ya.
dia lebih cepat ya, dia lebih cepat bunyinya dibanding yang tadi FT8, karena di satelit memang harus cepat, nggak bisa lama-lama teman-teman ya. Jadi kita mancar di sini. Oke, itu untuk interface yang kotak ya, interface yang kotak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita coba lagi interface yang lain. Itu yang tadi interface yang kotak ini ya, interface kotak ini. Nah, sekarang kita akan coba interface yang satunya lagi, yang kecil ya. Jadi kita copot aja. Untuk kabelnya ya, kita lepas. Ini juga untuk yang ke sound card. Nah, sekarang kita masang yang interface yang satunya lagi, yang mini, yang kecil ya. Jadi meskipun kecil, fungsinya sama aja teman-teman ya, nggak ada masalah gitu, ada fungsinya itu sama aja. Nah, ini dia interface mini. Jadi sama ya, dari mic ke mikrofonnya. Ntar ini biar kelihatan ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat out PC berarti ke speaker ya, atau headphone. Kemudian ini in PC atau mikrofon atau in, taruh di situ. Kemudian yang ini ke HT-nya. Ini ke HT-nya. Oke. Kemudian ini ke interface-nya. Kita coba ya. Kita tes. Nah, hidup ya, hijaunya itu berapa kali dia terkoneksi, dan interface-nya udah standby. Kita buka aplikasi, kita coba transmit, kita lihat aja. Oh, kita coba lihat dulu, mungkin ada yang terlalu dekat ya. Nah, saya jauhin dulu untuk tag-nya. Oh, sabar teman-teman, ini bisa jadi karena tadi saya langsung cabut saja, langsung pasang ya. Saya ulangi, saya hidupin lagi, kita coba tes. Kita coba tes. Ya, dia teks nanti ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi. Oh. Kenapa berat-berat ya? Bentar. Kita cek dulu teman-teman, kenapa berat-berat ya? Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Nah, ini udah enggak. Ya, harusnya enggak berat-berat kayak tadi tuh. Kita lihat lagi ya. Di sini akan hidup TX-nya. Tuh, lampu hijau hidup ya. Ya, ini sama aja kalau dengan HPRS teman-teman. Ini saya praktekkan di FT4 ya. Jadi itu yang kalau kita menggunakan 1 HT. Nah, sekarang yang 2 HT ini spesialnya yang 2 HT ya teman-teman ya. Kita lepas dulu. Sekarang yang 2 HT ini yang spesial. Jadi 2 HT itu dia ketika kita menggunakan antena Yagi crossband itu bisa teman-teman ya. Kalau yang single ya terpaksa harus pakai Keva. Kalaupun pakai Yagi ya mungkin pakai yang Moxon ya,
atau mungkin yang pakai duplexer atau apa ya, duplexer. Nah itu bisa teman-teman, tapi kalau crossband nggak bisa ya, jadi harus pakai yang Moxon aja. Jadi Anda pakai Moxon, cuman saya dulu pernah coba ya, Moxon agak sulit juga sih, dibandingkan yang crossband, lebih gampang yang crossband. Nah ini kita akan tunjukin ke Anda semua ya. Jadi yang ini ke TX, pasang ke TX, kemudian yang ini ke RX. Jadi ini RX nya di UHF ya, ke RX, terus pasang sini. Ini kita simulasikan ya teman-teman ya, kita simulasikan seperti itu. Oke, ini sudah 2 HT. Ini volumenya nggak usah dibuka, ini yang dibuka yang RX aja. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah ini kita pasang untuk kabelnya ke komputer ya. Colokin. Jadi satu kabel saja teman-teman ya, nggak perlu repot-repot. Jadi kalau Anda USB dari komputernya terbatas, itu udah aman, karena hanya butuh satu, sehingga yang disediakan komputer Anda itu udah cukup satu USB saja ya. Oke, kita pasang. Mana ini? Sebentar ya. Nah, ini dia standby untuk sound cardnya, warna merah ya. Kita hidupkan dulu untuk programnya FT4. Nah di sini akan paling minta iya, karena dia nggak sesuai lagi, jadi kita harus sesuaikan lagi komnya, mungkin 5 atau 6 ya. 6, coba kita tes 6. Apakah 6 bisa dites PTT-nya? Oke. Kita coba audionya di setting dulu. Audionya di sini pakai yang USB ini. Jadi harus dikenali audionya ya. USB pakainya ya, mikrofon USB audio device. Jadi nanti kalau yang ada di interface ini nanti itu ya, untuk audionya ya teman-teman ya. Sekali lagi kita tes PTT-nya. Di sini sudah on, tapi ini belum on ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita tes lagi. Kita oke. Kita cek aja untuk komnya, portnya apa benar ya, sesuai dengan yang tadi itu, yang saya cek ya. Kita tes di sini. Kita cek untuk portnya, apakah benar di 5. Kita cari device manager, kita cek ya, apakah 5 apakah 6 ya. Ini kurang terang, saya terangin dulu, apakah 5 apa 6. Kita coba pasang lagi. Oh, dia di 6 teman-teman ya, dia ada di 6. Tapi ada tanda seru, saya nggak tahu kenapa. Oke, kita coba dulu. Ada di 6, tapi nih dia tanda seru. Kita coba ada di 6 ya, kita tes. Nah ini komportnya 6, sudah benar, tapi dia nggak mau PTT. Oke, nggak apa-apa. Biasanya kalau seperti ini kita tutup dulu. Teman-teman jangan khawatir, karena ini tadi kita nyoba-nyoba interface, kita langsung aja, jadi kita harus restart dulu supaya kembali normal ya, kembali normal. Kita tunggu sambil komputernya restart, kita lihat apakah yang terbaca di situ nanti seperti apa, apakah PTT-nya kedip-kedip apa enggak. Kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi kalau untuk FT4 ini yang paling worth it ya.
yang interface ini. Tapi kalau untuk APRS ini juga bisa ya, semua bisa teman-teman ya. Nah kalau untuk di handphone enak juga ini sebenarnya, pakai OTG langsung ke handphone USB Type C itu bisa ya teman-teman, karena soundcardnya sudah ada di situ. Nah itu sudah kedip-kedip, soundcardnya sudah aktif. Sekarang kita buka program dari FT4-nya WSJTX. Kita akan tes PTT-nya dulu, apakah COM-nya sudah betul mau di situ, kita tes ya. Nah mau teman-teman ya, kita tes lagi, udah hidup. Oke, kita oke, dan ini soundcardnya sudah kedip-kedip ya, sudah standby, soundcardnya sudah standby. Jadi ketika kita transmit dia oke ya, kita coba aja, kita enable transmit. Oke teman-teman, jadi sudah oke ya, nggak masalah. Jadi kalau mau nambah volume kita tambahin dari komputernya sini ya, kita tambahin dari sini. Tapi saya buat 50 aja teman-teman, 50% udah cukup, nggak perlu besar-besar ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika receive dia langsung ya, jadi ketika receive dia langsung. Dan untuk teman-teman semua, ini balikannya, ternyata ada balikannya, jangan-jangan satelitnya lewat nih. Saya coba cek dulu apakah satelitnya lewat, jangan sampai saya keliru salah ya teman-teman. Oh enggak, satelitnya enggak lewat ya, enggak ada, jadi enggak lewat. Oke, kita hanya nyoba soalnya teman-teman. Jadi ini ternyata ada balikannya, bisa terreceive di HT yang satu. Jadi kita transmit bisa terreceive di sini langsung ya, karena dia ada balikannya dikit ya. Oke, itu teman-teman ya. Kalau kita pakai 2HT seperti itu dan aman, kemarin sih nggak error ya, udah aman. Jadi sekali lagi untuk yang interface yang barusan kita coba ini, itu yang 2HT ya, 2HT teman-teman. Jadi semuanya tergantung dari Anda ya, apakah yang pakai yang 2HT ini, atau mau yang satu tadi ya teman-teman ya. 1HT itu juga nggak ada masalah teman-teman. Ini 1HT yang mini, kemudian ini 1HT yang normal, yang biasa ya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya berfungsi normal sama ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau sudah punya interface ini, tentunya yang jelas call sign-nya harus ada call sign orari teman-teman ya, karena kita akan mancar di satelit ya, di satelit. Jadi satelit ini bukan seperti satelit bayangan Anda itu, satelit yang komunikasi apa namanya, handphone apa gitu, enggak. Jadi ini tetap kita menggunakan HT kita ya teman-teman. Tetap kita gunakan HT, tidak menggunakan internet. Jadi semuanya manual seperti ini ya. Jadi benar-benar KSO dengan perangkat kita ya, dengan perangkat HT. Jadi bukan dari internet. Jadi perangkat HT ya, perangkat HT kita. Nanti lawan bicara juga menggunakan alat transmisinya bisa pakai HT atau apa ya, tapi kebanyakan pakai HT karena lebih simpel, kita bisa pasang di antena untuk ngarahin ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini interface yang kita review kali ini, dan kebetulan yang direview adalah interface yang saya buat ya, sehingga itu original dari saya gitu ya buat teman-teman ya. Nah seperti ini dia 3 interface yang kita siapkan. Jadi kalau yang ini 350.000, ini 375, ini 450 teman-teman. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai interface digital mode di satelit teman-teman. Jadi ini sebenarnya prinsip dasar dari interface ini juga bisa digunakan
bukan hanya di HT, bisa di rig, bisa di radio HF ataupun di apapun itu. Jadi sebenarnya ini interface yang multifungsi. Kalau diubah ya bisa diubah itu teman-teman, bisa diubah. Dan kalau di HF memang harus ada beberapa rangkaian lagi yang harus kita tambahkan, karena di HF itu cukup tinggi RF-nya, jadi harus kita lebih tambahin untuk rangkaian berendam RF-nya untuk di HF. Tapi kalau di 2 meter di UHF itu aman teman-teman ya. Cukup dengan seperti ini, bahkan sekecil ini pun nggak ada masalah ya. Kalau di 2 meter atau UHF ya, seperti ini nggak masalah sekecil ini pun. Tapi kalau di HF ya memang harus ada tambahan lagi sedikit supaya RF-nya nggak ganggu di interface-nya. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi buat teman-teman ya, terutama yang orari ataupun yang udah AMSAT ID, kalau Anda butuhkan silakan hubungi saya. Sekian saja dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dezulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.